Kita ulang ya sedikit ya. Jadi hari ini kita akan melakukan proses pembuatan jejaring ya, jejaring rujukan pasien. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi bagaimana pasien itu merujuk dari FKTP ke FKRTL ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya. Jadi di dalam konsep jejaring rujukan itu, misalnya ini sebelah kanan ini ya, ini adalah FKTP. Kemudian ada merujuk pasien ke FKRTL tingkat 1. Level 1 itu maksudnya dia adalah FKRTL pertama dari FKTP gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini atributnya, di setiap titik ini ada koordinat ya. Ada X2 ya, Y2 ini adalah koordinat dari Tanah Tinggi, Puskesmas Tanah Tinggi. Kemudian ini ada Puskesmas Sukasari ya, X Y-nya juga ya. Kemudian di sini ada rumah sakit tingkat 4 dan Mogot X dan Y-nya juga. Ini adalah koordinat ya. Koordinat X dan Y itu adalah koordinat untuk masing-masing titik. Nah, prinsip di dalam kita membuat jejaring itu adalah pertama, harus ada koordinat dari kedua titik asal dan tujuan. Jadi keduanya itu harus ada. Titik asalnya, koordinatnya kita sudah dapatkan, kemudian titik tujuannya itu harus kita dapatkan juga koordinatnya. Gitu. Kalau misalnya salah satu belum ada, maka itu tidak bisa kita buatkan garis, gitu ya. Jadi garis ini diarahkan dari titik tujuannya apa, kemudian titik asalnya apa, di mana, kemudian titik tujuannya kemana, gitu ya. Jadi ini garis ini adalah menghubungkan antara titik asal dengan titik tujuan, sehingga wajib hukumnya kita mempunyai koordinat dari titik asal, misalnya Puskesmas Sukasari, kemudian Puskesmas Tanah Tinggi, dan juga titik tujuannya, gitu. Ya. Nah, ini adalah yang warna merah ini adalah rujukan level 1. Kok ini ada rujukan level 2? Ya bisa aja terjadi. Kalau misalnya skenarionya adalah setelah pasien itu dirujuk ke rumah sakit dan Mogot ini, ternyata penyakit yang diderita atau gejala yang dihadapi itu tidak bisa ditangani oleh peralatan atau tenaga medis yang ada di sini. Atau mungkin saja misalnya kamarnya penuh ya, seperti itu. Sehingga hadir dari sini tidak bisa lama-lama, harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Nah ini adalah di sini kita bisa mengatakan ini adalah rujukan level 2. Ya. Jadi ini FKRTL tingkat 2. Bisa nggak rujukan level 3? Bisa. Ya. Kalau misalnya dari sini ternyata tidak bisa ditangani juga, dikirimkan atau dirujuk ke misalnya RSCM, itu berarti kan level 3. Setelah di RSCM ternyata wah nih penyakitnya sangat spesifik nih, belum ada di Indonesia misalnya gitu. Nah misalnya adanya itu misalnya di Amerika, nah berarti dirujuk ke rumah sakit di Amerika, berarti itu adalah rujukan level ke-4 misalnya gitu. Karena yang RSCM kan yang ketiga ya. Gitu. Jadi bagaimana rumitnya jejaring itu adalah tergantung dari berapa level rujukan yang kita lakukan. Kalau misalnya misalnya semakin sedikit rujukannya, misalnya levelnya cuman di sini udah bisa ditangani nih, berarti kan tidak perlu dirujuk lagi ke level di atasnya gitu. Sehingga akhirnya jejaring itu nggak serumit gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara jejaring, maka di satu wilayah itu harusnya ya sebaiknya itu adalah dia satu level aja begitu. Misalnya nih, saya sakit di daerah Cengkareng, terus kemudian saya dirawat di rumah sakit di Cengkareng, itu bagus. Ya, artinya apa? Artinya wilayah Cengkareng itu mampu untuk menangani pasien di wilayahnya gitu. Tidak perlu dikirim, diekspor, tanda kutip ya, pasien keluar wilayah. Artinya wilayah tersebut mampu untuk mengatasi permasalahannya sendiri gitu. Jadi semakin panjang jejaringnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin tidak mampu
semakin kurang mampu untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayahnya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya jejaringnya pendek, hanya misalnya satu level aja, berarti permasalahan selesai di level itu langsung. Tidak perlu dirujuk lagi ke level di atasnya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan database, ya, berarti kalau ini kan tampilan visualisasinya ya. Tentu di balik tampilan visualisasi ini seperti biasa itu ada database yang mengikuti. Ya, karena kita selalu kan di sini bicara database ya. Nah, bagaimana kita menyusun database yang nanti bisa kita proses menjadi gambaran seperti tadi? Ya. Nah, di sini ada shapefile puskesmas, ya, shapefile puskesmas. Di sebelah kiri ini ada puskesmas, nama puskesmasnya, kemudian ada koordinat puskesmas masing-masing. Jadi ini koordinat dari puskesmas Sukasari, ini koordinat dari puskesmas Tanah Tinggi. Ya. Nah, tadinya ini nggak ada. Nama rumah sakit ini tidak ada. Ini ditambahkan, kita add kolom, kita tambahkan keterangan ini berasal dari keterangan petugas puskesmasnya. Jadi kita bertanya, Pak, kalau dari puskesmas Sukasari, kalau misalnya ada yang pasien yang komplikasi, itu dikirimnya kemana? Atau dirujuk kemana? Nah, di petugasnya menyatakan, oh kita rujuk ke rumah sakit di Kantepat dan Mogot misalnya. Ini contoh aja ya, misalnya. Kemudian Tanah Tinggi itu juga sama, kita memperoleh keterangan, oh ternyata kita kirim juga, kita rujuk juga nih pasien kalau kita nggak mampu di sini, kita rujuk ke, kita bawa pakai ambulan nih ke rumah sakit tingkat 4 dan Mogot juga. Jadi ini yang kita entry, kita ketik di sini, ya. Nah tapi kalau misalnya kita ingin menggabungkan, ingin menghubungkan garis itu ya antara titik asal dengan tujuan menjadi garis itu, maka titik rumah sakitnya pun harus diketahui titik koordinatnya berapa, X dan Y-nya berapa, gitu ya. Nah, informasi itu adanya di shapefile rumah sakit, bukan di shapefile puskesmas. Jadi beda shapefile. Jadi ada shapefile rumah sakit, ada shapefile puskesmas. Shapefile puskesmas itu isinya adalah nama-nama puskesmas dengan koordinat puskesmasnya, ya. Kemudian shapefile rumah sakit dengan koordinat rumah sakitnya. Ya. Kenapa di sini ada keterangan nama rumah sakit? Ini kita isikan berdasarkan keterangan dari petugas puskesmas. Jadi ini bukan serta-merta dari awal itu sudah ada kolom ini, belum. Bukan, ya. Ini kolom ini ditambahkan. Ya, kolom ini ditambahkan. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan koordinat rumah sakit? Ya. Kalau misalnya kemarin kita belajar bagaimana join antara Excel dari luar, Excel dari normalisasi, kemudian kita join ke shapefile administrasi kecamatan ya. Nah, sekarang ternyata bisa kita join itu bukan Excel dari luar, tapi sesama shapefile kita join itu bisa. Tabelnya, atribut table shapefile itu bisa di join ternyata. Ya, jadi kalau yang kemarin itu kita join itu dari Excel masuk ke shapefile. Kalau sekarang kita bisa join atribut table dari sesama shapefile kita join. Ya, jadi nggak pakai lagi ke Excel karena sudah sama-sama shapefile gitu. Ingat bahwa shapefile itu dia memiliki atribut table. Ya, atribut table itu yang bisa di join. Ya, bisa di join kalau misalnya ini penamaannya, penulisan nama itu persis sama dengan ini. Jadi kalau misalnya ini RS, tulisannya begini ya, RS kapital, TK-nya kapital, 4, 4-nya itu 4 Romawi, bukan 44 ya. Kalau 4 itu beda lagi nanti. Tapi kalau misalnya ini kita lihat sini, ini kan sama nih 4 Romawi dan ini juga 4 Romawi. Berarti ini bisa nanti di join. Ya. Di join, kita join atribut nih, ya. Nah, sehingga akhirnya di atribut shapefile puskesmas itu di sini ya, tadinya kan nggak ada ya. Nanti bisa masuk koordinat dari rumah sakitnya. Gitu ya. Jadi keterangan dari koordinat dari atribut shapefile ini bisa masuk ke shapefile puskesmas setelah proses join. Ya. Jadi untuk bisa melakukan tahapan pembuatan jejaring ini, syaratnya adalah mereka harus dalam satu shapefile. Harus ada dalam satu atribut.
Ini adalah asalnya, ya, puskesmas. Ini adalah tujuan rujukannya, rumah sakit, gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke rujukan level 2. Kalau rujukan level 2 ini sebenarnya lebih simpel. Karena apa? Karena ini adalah dari rumah sakit ke rumah sakit. Kalau tadi kan ini dari puskesmas ke rumah sakit, ya. Dari kan ada Sheffield puskesmas sendiri, ada Sheffield rumah sakit sendiri, ya. Kalau yang rujukan level 2 ini adalah sesama mereka rumah sakit. Jadi tidak ada Sheffield yang lain, ya. Jadi dalam rujukan level 2 ini yang kita lakukan adalah kita langsung aja menambahkan keterangan rumah sakit utama itu apa, ya. Karena jadi tidak, kalau ini kan kita dari puskesmas ya, kemudian kita masukkan dari rumah sakit, keterangan rumah sakit di puskesmas kan. Kalau ini kita cukup menambahkan di Sheffield rumah sakit itu kolom rumah sakit utama itu apa, ya. Kemudian memasukkan koordinat dari rumah sakit yang kita maksud. Gitu. Jadi ini lebih simpel sebenarnya. Di jaring level 2 ini lebih simpel karena dia adalah sesama rumah sakit. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan ke tahapan selanjutnya, ini kita aktifasi dulu plugin RTQ Spider ya. Kita aktifasi dulu. Ya, kita buka dulu Quantum JIS-nya. Ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan tadi? Masuk kebayang ya? Ada yang belum paham? Ini karena ini sangat konsepnya di situ. Artinya nanti teman-teman tidak perlu melakukan itu sendiri technically, ya, tapi konsep itu bisa disampaikan ke staff untuk mengerjakannya gitu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan di sini inti utamanya adalah supaya teman-teman paham konsepnya, karena teknisnya itu sebenarnya orang lain bisa mengerjakan. Nah, tapi konsepnya ini, ya, konsepnya ini rujukan level-level ini, kemudian konsep koordinat segala macam itu harus teman-teman yang paham gitu, ya, harus teman-teman yang paham. Nah, misalnya kita mau di sini ada plugin ya. Nah, ini kita harus connect internet ya kalau untuk ini. Jadi klik plugin. Ya, kemudian kita di sini ketik RTQ Spider. Ada nggak RTQ Spider? Plugin, manage and install plugin. Nah, kemudian nanti kan muncul ini ya, kotak ini. Nah, kemudian search RTQ Spider. Nggak ada. Internetnya nyala nggak? Di mana? Kalau misalnya nggak muncul, kita bisa download secara online, secara offline. Jadi online dulu ya. Maksudnya kita download dari ininya ya, Quantum JIS-nya. Ya, kita masuk ke qgis.org ya.
qgis.org. Kalau misalnya tadi nggak muncul langsung dari aplikasi, kita bisa download plugin-nya. Oke, nah ya ini ya. Jadi kalau misalnya mau update dengan QGIS ya, jadi setiap 6 bulan itu mereka keluar versi lagi yang terbaru gitu. Setiap 6 bulan. Ini kayak misalnya sekarang ini udah Buenos Aires ya, 3,26. Kalau misalnya mau keep up dengan update yang ada, ini bisa di-download, dicoba gitu. Tapi saran saya tetap yang 2.81 diinstal ya. Jadi install dua versi itu sebenarnya nggak akan crash gitu. Jadi bisa dua-duanya diinstal gitu ya. Oke, udah masuk sini belum? Oke, nah kemudian download now. Download now. Oke. Nah, kemudian klik all releases ya, all releases. Kemudian plugin for QGIS. Plugin for QGIS. Ya. Nah, kemudian di sini kita ketik aja RTQ Spider. RTQ Spider. Nah, ini kecil ya. Ini muncul nih. Iya. Ya. Bisa enter. RTQ Spider enter. Ya. Ya. Ya, 251. Klik. Ya. Klik RTQ Spider, klik ya. Nah, kemudian ada versionnya. Ya, versionnya. Nah, kita download yang 041 aja ya, yang paling banyak nih. Kan yang paling banyak di download 041. Klik, ya. Kemudian download. Download ini ya, sebelah kanan nih. Nah, nanti akan muncul di sini ya, akan muncul di sini. Nah, ini di copy ya. Ini di copy. Atau di cut juga boleh, di cut. Nah, kemudian kita simpan di di C program file. Ini kalau misalnya ini x86 ini kalau misalnya 64 bit ya. Kemudian program file yang ini, deng. Program file yang ini. C program file. Kemudian
Kemudian masuk ke QGIS Win. QGIS Win ya. Jadi ini C program file QGIS Wina ya, Vienna. Kemudian apps QGIS plugin, QGIS, kemudian Python ya, Python plugin. Nah, itu di paste di sini. Yang tadi tuh. Di paste ya. Nah, jadinya di sini nanti posisinya. Jadi RTQ Spider-nya di copy ke C program files QGIS Win apps QGIS Python plugins. Copy ke sini. Kenapa? Ke sini, ke C. C. Nah, jadi di copy RTQ Spider-nya di sini. Yang bagi yang ada kendala di laptop di komputernya itu nanti ikut nyimak aja dulu ya. Nanti ikut latihannya nanti dilihat dari video aja ya. Jadi ada beberapa komputer yang di password ya, nggak bisa oleh admin. Passwordnya itu kalau mau install ada Juan Pak, tahu Pak kalau butuh password di komputer itu. Oh iya. Juan tahu passwordnya, kata Wisnu. Diganti deh Pak, seingat saya administrator, cuman bisa. Oh diganti ya. Saya juga nggak akan tahu lah kalau diganti Kayaknya diganti ya. Ya nggak apa-apa. Yang ini nanti yang belum bisa itu di password diganti. Paling nanya apa ya? Ya, jadi pluginnya kalau tidak bisa diinstal secara online dalam tanda kutip langsung dari Quantumnya langsung download plugin ya, bisa kita manual kayak gini ya. Kita manual kayak gini. Nah, sebenarnya kita seperti kayak lagi menginjeksi ya, menginsert pluginnya ke dalam program QuantumGIS-nya gitu. Jadi ini adalah alamat dari direktori ya. Direktori kerjanya. Nah, ini adalah alamat dari aplikasi QuantumGIS-nya ya. Kemudian kita istilahnya kita insert atau kita injeksi ke pluginnya, ke folder plugin itu. Ya. Nah, kemudian ini di ekstrak di sini ya. Jadi jangan dalam bentuk RAR, tapi harus dalam bentuk folder biasa. Jadi ini diekstrak, ya, diekstrak. Diekstraknya di sini ya. Jadi dia posisinya begini, ya, bukan di dalam folder lagi. Jadi ini adalah isinya itu langsung nempel ke folder plugin gitu. Jadi bukan ada folder-folder lagi gitu ya. Nah, ini RTQ Spider. Begini ya, kalau misalnya mau ada yang
Isi copy aja ya. Oke, nah ini dulu ya, ini di ekstrak, sehingga muncul ini nanti foldernya di luar. Nah, eh, untuk bisa tampil ya di sini di quantum juice-nya, maka kita harus tutup dulu quantum juice-nya. Nah, untuk bisa muncul di sini, kita harus close dulu ya, karena bagian dari refresh itu adalah kita di close. Ya, ini di close dulu. Kemudian kita buka lagi. Buka lagi ya. Jadi kita refresh dulu supaya dia muncul. Ya. Jadi proses merefresh itu adalah dengan menutup. Iya, dibuka lagi, ditutup, kemudian dibuka lagi. Gini ya, dibuka lagi. Kemudian kita coba cek di ininya, di plug ini udah ada belum? Coba kita manage. Kemudian ketik di sini RTQ Spider ada nggak? RTQ Spider ada nggak? Jadi setelah tadi di copy paste ke folder plugin ya, kemudian buka di sini. Nah, kalau misalnya sudah muncul RTQ Spider-nya, ini bisa lihat di sini ya, plugin, nanti muncul di sini dia. Jadi kalau sudah diaktifasi, dia akan muncul di sini. Nah, berarti di manage ininya di checklist dulu ya, di checklist ya. Udah ini ya, udah muncul ya. Kalau udah muncul berarti udah oke. Sudah oke ya. Nah, sekarang kita akan tadi saya udah copy kan data ya. Datanya sudah saya copy. Yang dari WA ya. Nah, itu di praktikumnya. Di copy ya. Nih, yang ini di copy. Data praktikum di copy, kemudian ditaruh di folder kita. Oke, kemudian ekstrak ya.
jadi carinya di save file Pak. Iya dong. Yang daftar itu. Karena dia bentuknya shapefile. Ya. Bisa aja Pak. Ya. Nah, ini kita lihat nih, di sini ada file Excel ya. Coba kita buka file Excel-nya. Nah, ini adalah hasil ya dari kita bertanya ke petugas puskesmas. Ya, jadi petugas puskesmas kita datang ke misalnya ke Larangan Utara nih ya. Kita tanya rumah sakitnya yang menjadi rujukan tuh rumah sakit apa. Nah, dia menyebutkan misalnya rumah sakit Aminah gitu. Ya. Jadi ini agak kebalik ya. Harusnya kan puskesmas sebelah kanan sini, sebelah kiri ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian rumah sakit Anissa itu dia melayani siapa aja, apa aja. Puskesmas Karawaci, Baru, kemudian Jatiuwung, Cibodasari sama Baja ya. Kemudian rumah sakit Bakti Asih itu menerima rujukan dari Pondok Bahar, kemudian Ciledug. Rumah sakit Mulia ya itu misalnya menerima rujukan dari Kunciran, Tajur ya. Ini puskesmas ya. Kemudian Rumah Sakit Asih Karawaci ini menerima dari Puskesmas Panunggangan. Kemudian Rumah Sakit Sari Asih Sangiang ini menerima rujukan dari Puskesmas Bugel, Peboaran Tumpeng, Priuk Jaya sama Gembor. Kemudian Rumah Sakit tingkat 4 dan Mogot ini menerima rujukan dari Puskesmas Sukasari, Tanah Tinggi, Pasar Baru, Kedaung Wetan, Neglasari, Benda, Jurumudi Baru, Batu Ceper, Polis Gaga, Cipondok, sama Provis Pelawat. Ya. Oke. Nah, yang ini nanti akan kita entry. Jadi Puskesmas Larangan Utara itu merujuk ke rumah sakit apa, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka dulu ya. Kita buka dulu projectnya. Save filenya. Ya, kita buka shapefile-nya. GIS Tikes shapefile ya. Kemudian ini ada data praktikum spider diagram ya. Nah, ini klik dua-duanya. Jadi ini kita bisa langsung shift ya dua-duanya, kemudian kita tarik ke bawah nih. Ya. Kemudian ini kan titiknya saja. Nah, coba kita masukkan juga wilayahnya ya, wilayah Tangerang ya. Coba kita masukkan wilayah Tangerang. Tangerang, Kecamatan Didi. Nah, begini ya. Di Kecamatan Didi taruh paling bawah ya. Kemudian klik kanan, zoom to layer. Nah, seperti ini. Ya. Nah, diambil dari sini. Checklist. Nah, ini
hati-hati di dalam ini ya, posisi ya. Jadi Tangerang Kecamatan ini paling bawah ya, karena dia kan area. Kalau misalnya ini taruh di atas, nanti nutupin yang lain. Ya. Kalau ini taruh paling atas nih, nutupin yang lain. Jadi ini posisi taruh paling bawah. Kemudian di sini kita akan mengentry ya, mengentry nama ya, namanya. Jadi kita buka dulu open attribute table ya, open attribute table dari Puskesmas Tangerang. Nah, Puskesmas Tangerang ini namanya masih, maksudnya di sini belum ada X sama Y-nya ya. Ya. Tapi masih ingat ya, kalau namanya peta titik yang sudah muncul di sini, berarti otomatis masing-masing titik itu sudah ada koordinatnya gitu. Sudah ada koordinatnya. Ya. Nah, hanya saja ini belum termasukkan ke dalam attribute table gitu. Tapi secara apa? Jati diri, setiap titik itu punya koordinat. Kalau memang sudah muncul di dalam peta kita gitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya mengeluarkan koordinatnya nih? Ya. Di sini kan belum ada, ya. Jadi sebenarnya dia ada tapi dia belum kelihatan gitu. Nah, kita munculkan. Ya. Gimana cara memunculkannya? Ini kita X dulu ya. Sini. Nah, di sini kita masuk ke sini ya. Vektor. Kemudian kita pilih yang geometry tools. Jadi geometry tools ini yang kita pilih adalah export add geometry. Ya, jadi export atau add geometry. Jadi kolom geometri itu di sini maksudnya adalah koordinatnya ya. Mau kita tambahkan. Ya. Klik ya. Ulang ya. Vektor, geometry tools, export atau add geometry. Nah, kemudian kita oke aja ya. Kita langsung oke. Oke ya. Yes. Nah, ini kita lihat coba di Puskesmas, klik kanan, open attribute table. Nah, ini sudah ada koordinatnya. Jadi setelah kita lihat di attribute table, nah, ini sudah muncul ya di attribute table, atribut koordinat. Udah muncul ya ini? Atribut table udah muncul ya koordinatnya ya? Oke. Nah, sekarang kita memasukkan kolom nama rumah sakit. Ya. Nama rumah sakit mau kita taruh di sini, ya. Jadi kita di sini kita add kolom ya, add kolom, new kolom. Kita tulis misalnya nama RS. Nama RS. Ini teks ya, kan nama ya. Kemudian lebarnya misalnya 50. Jadi kita buat kolom baru untuk memasukkan informasi Puskesmas ini merujuk pasiennya kemana, ya.
Oke. Nah, kayak gini. Oke. Oke. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi Puskesmas Larangan Utara itu merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Aminah. Ini kita copy ya, copy ya. Jadi kita bekerja dengan dua window terbuka, kurang lebih seperti itu. Jadi informasi dari sini kita pindahkan ke attribute table ya. Nah, ke sini. Ya, jadi apa tadi? Rumah Sakit Aminah Larangan Utara. Nah, kita cari Larangan Utara ya. Nih. Rumah Sakit Aminah. Jadi kita isikan aja langsung di sini, copy paste ya. Kemudian kita balik lagi ke Excel-nya. Apa yang keluar? Kok keluar? Oke. Nah, ini coba kita lagi buka Excel-nya. Ini udah ya. Nah, kemudian kita dapat info nih, Karawaci Baru, ya, Jatiwung, Cibodas, Baja, ya, itu Rumah Sakit Anissa. Berarti ini kita copy untuk Karawaci Baru, Jatiwung, Cibodasari, Baja. Ya, jadi kita kerja bolak-balik ya. Tadi apa tadi? Karawaci Baru, terus Jatiwung, mana Jatiwung? Kemudian apa? Cibodasari. Kemudian Baja. Gitu. Hati-hati jangan ketuker ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Bakti Asih. Bakti Asih nih. Kita lihat lagi di sini ya. Bakti Asih. Ini adalah Pondok Bahar sama Ciledug. Nah, ini berarti ini kita copy. Nah, ini kok begini ya. Nah, ini kita copy. Pondok Bahar di Ciledug ya. Pondok Bahar dan Ciledug. Pondok Bahar, P, ini Ciledug. Oke. Kemudian cek lagi di Excel. Rumah Sakit Mulia ini adalah Kunciran sama Tajur. Rumah Sakit Mulia, Kunciran dan Tajur. Masuk lagi ke sini. Kunciran dan Tajur. Kunciran. Oke, balik lagi ke Excel-nya. Panunggangan Rumah Sakit Sari Asih Karawaci.
Mm-mm. Hang. Penunggangan Rumah Sakit Saryasi Karawaci. Iya. Kemudian apalagi informasinya? Rumah Sakit Saryasi Sangyang, Bugel, Pabuaran Tumpeng, Priuk, Gembor. Oh tadi Bugel, Pabuaran Tumpeng, Bugel, Pabuaran Tumpeng, Priuk Jaya, Gembor. Nah, ini sisanya adalah daun mogot ya. Nah, kalau yang daun mogot ini karena yang paling banyak, tinggal yang terakhir ya. Jadi ini bisa kita langsung pakai yang ini aja. Kita sort ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita sort, kita pilih ya. Kalau yang tadi kan manual satu-satu. Kalau ini karena tinggal satu ini aja kan yang belum kan. Nah, ini kita bisa pakai yang calculate. Resisting, kemudian nama RS. Ini ya. Nah, only selected ya. Nah, ini. Jadi kan ini banyak ya kalau kita manual satu-satu ya. Karena ini tinggal ini aja, yang lainnya udah diisi. Maksudnya? Di ini, di yang kosong di sort nih. Kemudian ini kan kepilih semuanya, nanti dipilih ini. Kemudian pakai calculate ya. Biasa update existing, nama rumah sakit. Nah, ini update only 11 selected ya. Nah. Oke, nah kita save dulu, tutup ya. Kita save. Ini unselect ya, unselect. Nah, sekarang kita join ya. Kita join koordinat. Nah, tapi ini sebelumnya kita close dulu ya. Kita close dulu dari puskesmas. Sekarang kita akan lakukan yang sama tadi. Ini kan kita mengeluarkan koordinat untuk puskesmas ya. Nah, sekarang kita keluarkan dulu koordinat untuk rumah sakit, tapi di shapefile rumah sakit. Kalau ini kan bukan shapefile rumah sakit ya. Ini shapefile puskesmas kan ya. Ya, shapefile puskesmas. Nah, kita keluarkan koordinatnya puskesmas kan gitu. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan koordinat rumah sakit di sini karena ini bukan punya dia. Titiknya adalah titik puskesmas. Oke?
Nah, kalau misalnya kita ingin mengeluarkan ini, koordinat ini berarti kita harus masuk ke shapefile rumah sakit. Ya, ini kita close dulu. Nah, kita masuk ke sini lagi. Nah, sekarang kita buka shapefile rumah sakit yang ini ya, rumah sakit rujukan. Klik kanan. Ya, kan kita mau mengeluarkan ini ya, mengeluarkan koordinatnya dari rumah sakit, berarti harus dari titik rumah sakit yang ada di shapefile rumah sakit gitu kan ya, bukan di shapefile puskesmas. Yang tadi kita buka adalah shapefile puskesmas ya. Oke, supaya ini pelan-pelan ya kita pahami konsepnya. Berarti ini yang kita buka adalah atribut kita, yang kita klik adalah ini, rujukan COVID ini ya, rumah sakit rujukan COVID. Kemudian kita masuk ke vektor, geometry tools, kemudian export at geometry. Jadi langkahnya sama seperti yang tadi di awal ketika puskesmas ya. Klik, kemudian ini kita pilihnya adalah rumah sakit rujukan. Ya, rumah sakit ya, bukan puskesmas. Oke, jadi kita nggak bikin shapefile baru, tapi shapefile itu yang kita update ya. Jadi ini nggak perlu dicek. Oke, oke aja. Oke, close. Nah, coba kita lihat atribut table-nya. Klik kanan, atribut table. Nah, sekarang kita lihat di sini atribut table-nya sudah ada. Atribut table dari rumah sakit itu sudah ada koordinatnya. Gitu ya. Ya. Jadi yang kita lakukan tadi adalah menambah, sebenarnya ingin memunculkan ini untuk rumah sakit. Ya. Oke, fokus ya. Karena kita bolak-balik shapefile nih, ya. Konsentrasi. Nah, kemudian setelah ini, kita ingin memasukkan koordinat ini ke shapefile puskesmas yang ada nama rumah sakitnya. Ya. Jadi primary key-nya adalah rumah sakit, yang mau kita masukkan adalah ini, gitu. Ya. Ini. Cuma masalahnya adalah tidak boleh ada kolom yang sama persis namanya. Di sini X coord. Di yang tadi juga X coord. Ya. Loh kan ini sama-sama koordinat? Iya, betul sama-sama koordinat, tapi mereka tidak boleh diberikan nama yang sama. Berarti kolom ini harus kita ganti. X coord itu menjadi X aja. Ya. Jadi nggak boleh X coord gitu. Ini ya. Di sini kan tertulis X coord nih, ya. Kalau kita buka lagi yang tadi apa namanya? Kalau kita buka yang puskesmas, klik kanan ya, open attribute table. Ini juga tertulis kan di sini X coord ya. Jadi nanti ketika digabung masuk ke sini itu nggak boleh ada dua X coord. Tidak boleh ada dua kolom yang namanya sama. Isinya sama boleh, tapi nama sama tuh nggak boleh. Jadi harus di rename. X coord yang di rumah sakit itu kita rename menjadi X aja. Misalnya gitu ya. Kan sama aja kan? Kalau X coord itu kan X koordinat. Y coord itu berarti kan Y koordinat. Kan sama dengan X ya. X dengan Y aja itu sama kan? Nah gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada yang namanya persis sama begini, dia akan error nanti database ya. Karena di dalam konsep database itu tidak boleh ada dua field atau kolom yang namanya sama persis. Harus kita bedakan. Ya. Oke, nah misalnya kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita balik lagi ke sini. Nah ini kita ngalah ya. Ini berarti yang kita bikin X aja. Nah, gimana caranya? Kita bikin kolom baru, ya. Kita bikin kolom baru.
Bikin kolom baru nih sini. Oh iya, editing dulu ya. Kemudian bikin kolom baru. Kita kasih namanya X aja ya. Kemudian ini kita desimal. Kemudian presisinya, ini presisi itu maksudnya berapa angka di belakang koma, kita tulis misalnya 6. Ini width-nya, misalnya kita taruh 10 ya. Presisinya 6. Ini kan soalnya 6 angka di belakang koma ya. Oke. Oke. Kemudian kita bikin lagi kolom yang kedua. Y ya. Ya. Pilih ini adalah desimal ya, karena ini kan angkanya ada desimalnya. Ya, jadi kita pilih yang desimal. Kemudian width-nya adalah 10. Precision-nya atau ke presisinya ya, berapa angka di belakang komanya? 6. Oke. Oke. Nah, sekarang gimana memindahkan ini ke sini? Manually? Jangan, nggak usah. Jangan, nggak perlu manual ya. Bisa kita langsung otomatis kita pindahkan isinya ke sini. Caranya gimana? Pakai kalkulator. Ya, kemudian kita update existing. Update existing. Kemudian ini adalah X ya. X. X ya, X. Kemudian yang mau kita isikan di sini adalah field nilai dari X coor. Gini. X coor. Jadi value dari X coor itu mau kita masukkan ke kolom X. Oke. Nah, langsung ya. Iya, gini aja. Berikutnya, gimana caranya yang Y coor ini pindah semua isinya ke sini? Automatically. Gimana caranya? Sama. Calculate. Kemudian update existing. Y ya. Kita mau masukkan di Y. Nah, klik di bawah sini. Kemudian field-nya adalah Y coor. Oke. Nah. Saya tanya lagi, kenapa kita bikin X dan Y aja? Kenapa? Ya, menghindari dua kolom memiliki nama yang sama ketika di join. Ya. Jadi saya selalu itu ya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, saya selalu menekankan kenapa kita melakukan itu. Ya, jangan hanya sekedar kita pencet tombol tapi kita tidak paham apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi konsep itu penting. Ya, jadi ketika ditanya kenapa, oh begini karena alasannya begini gitu ya. Sehingga akhirnya kita kita nyantolin ya di pikiran kita di konsep itu sehingga akhirnya kita nanti bisa memahami langkahnya itu berdasarkan konsep itu. Nah, kalau misalnya ini udah ada, berarti yang ini nggak diperlukan ya. Kan identical, sama, identik kan. Nah, ini kita hapus saja. Delete, kolom, X coor, pakai kontrol ya, Y coor, di blok nih. Kemudian kita delete. Nah. Ya. Jadi ganti casing aja, isinya sama. Ya, kenapa ganti casing? Karena tidak boleh ada casing yang sama. Ya, tidak boleh ada judul kolom yang sama.
Oke. Di pensilnya kita matikan. Save. Ya. Nah, sekarang kita melakukan proses join. Ya. Jadi kita ingin memasukkan ini, koordinat dari rumah sakit ini ke shapefile puskesmas. Ya, ke shapefile puskesmas. Nah, proses join-nya seperti biasa. Ya, kita close dulu nih ya. Nah, proses join-nya seperti biasa. Ya, ini klik kanan, properties, join. Ya. Bedanya di sini kita nggak add delimited text layer karena dia bukan berasal dari Excel. Jadi tahapan add delimited text layer yang kemarin kita kerjakan setelah normalisasi itu tidak dilakukan di sini. Karena apa? Karena sudah ada di sini. Add delimited text layer itu adalah fitur untuk memanggil data eksternal dari luar masuk ke sini. Ya. Karena kedua-duanya data ini sudah ada di sini, maka tidak perlu lagi add delimited text layer. Ya. Jadi langsung join. Join plus ya. Nah, yang mau kita join apa? Yang mau kita join itu adalah rumah sakit, informasi rumah sakit masuk ke puskesmas. Berarti join layernya adalah RS rujukan. Kemudian join field-nya apa? Nama rumah sakit ya. Target field-nya juga nama rumah sakit. Begini ya. Ini adalah atribut table milik RS rujukan. Yang ini adalah atribut table milik puskesmas. Kelihatan di sini ada nama puskesmas kan? Berarti ini adalah atribut table dari shapefile puskesmas. Ya. Kalau yang atas ini adalah atribut table dari rumah sakit. Ya. Oke. Klik rumah sakit. Kenapa kita klik yang ini, nama rumah sakit? Karena ini adalah primary key-nya. Pengaitnya. Yang akan dia sebagai jalan untuk pemindahan data itu adalah dia. Ya. Nah, ini sama ya. Kemudian ini close, ini dipilih ini, di checklist, kemudian ini di delete. Oke. Nah, udah masuk ya. Apply, oke. Nah, sekarang ini kita klik kanan ya, kita klik kanan, coba kita lihat atribut table-nya. Klik kanan, atribut table sudah ada belum? Nah, ini sudah masuk ya. Atribut table dari puskesmas sekarang sudah ada tambahan ini. Ini bawaan dari shapefile. Kenapa? Gimana? Ya, jadi kalau ada yang ada nol ya, ini ketika ngopinya itu jangan ngopinya begini. Tapi ngopinya itu isinya. Karena kan ini ada spasi, Hati-hati, ini kan ada spasi nih. Ada tab ke bawah nih. Ya. Nggak, dia beda jadinya. Karena ini kan ada tab nih, ya. Kalau kita copy begini, ini ada tab nih. Itu beda dengan cuman tulisannya aja gitu. Jadi kita nggak nyadar itu. Makanya hati-hati. Jadi kalau misalnya itu ini di select-nya begini nih. Select ininya oke, tapi di copy dari sini. Gitu. Iya. Jadi kelihatannya mirip tapi beda gitu. Secara database beda. Dia melihatnya beda. Ya, jadi hati-hati ya, jangan ngopinya itu satu sel begini. Ini beda nanti maknanya. Atau bahkan segini nih. Wah, ini banyak banget tab-nya kan. Invisible, nggak kelihatan. Tapi ada.
Dan itu by system terdeteksi. Buat kita itu nggak kelihatan, tapi by system kelihatan. Oh, ini beda format penulisannya, gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya mau memasukkan nama, kliknya copy dari sini nih ya. Bukan dari sini, tapi copy dari sini. Nah, ini yang terakhir begini ya. Jadi yang terakhir tampilannya begini. Jadi udah join nih, udah fusion dari data puskesmas dengan data rumah sakit. Jadi untuk bisa membuat spider diagram itu harus muncul dua atribut lokasi dari dua shapefile yang berbeda itu dalam satu shapefile. Jadi nggak bisa kita punya mau membuat spider diagram tapi koordinat rumah sakit kita masih mencar, gitu ya, masih di shapefile-nya rumah sakit saja gitu, nggak bisa. Jadi itu informasi koordinat rumah sakit itu harus sudah masuk ke dalam shapefile puskesmas, baru nanti bisa kita proses, ya. Jadi harus ada dalam satu shapefile dulu tuh koordinatnya, baru kita bisa lakukan proses spider diagram. Oke. Lumayan ya, gini aja lama banget gitu ya. Enggak, maksudnya ternyata ini aja banyak banget plot twistnya ya. Jadi banyak tikungannya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti ini udah siap kalau untuk kita membuat spider diagram. Ya. Jadi orang berpikir-pikir, kenapa susah-susah kita bikin begini untuk membuat garis-garis? Sebenarnya kan kita print, terus kita bikin garis pakai penggaris kan bisa. Ya. Tapi kan kita di sini bicara database. Ya. Kalau kita bicara database, maka pendekatannya adalah begini. Kalau kita bicara manual, ya kita print aja, terus kemudian kita bikin garis pakai penggaris gitu. Tapi kan bukan itu, poinnya gitu ya. Poinnya itu adalah bagaimana semua itu tersimpan dalam satu database, kemudian kita bisa buka kapan aja, gitu ya. Jadi prosesnya, jadi perspektifnya ya, sudut pandang itu kita ambil dari sini, gitu. Oke, nah setelah kita selesai, ya kita close ya, ini kita close. Kemudian kita masuk ke sini, ya. Jadi segitu banyak preparasi untuk kita masak. Biasa kan gitu ya. Kalau kita nyiapin bahan untuk masak itu biasanya bisa setengah jam, bisa 1 jam. Masaknya paling cuma 10 menit. Bisa gitu ya. Ya memang begitu seninya ya. Ketika kita menyiapkan sesuatu itu pasti misalnya kita resepsi, nikah gitu ya. Persiapannya kan bulanan. Acaranya paling 2 jam. Gitu ya. Tapi memang begitu. Nah, sama juga dengan begini. Persiapan kita untuk membuat database tadi itu jungkir balik kan, untuk bisa mengasihkan tadi, ya, sampai ada yang salah segala macam. Ya. Tapi itu memang diperlukan untuk kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya di sini, ya kita Di sini ada plugin ya, plugin RTQ Spider, bentuknya laba-laba ya, karena seolah-olah mirip jejaring ya. Oke, kemudian klik. Gitu ya. Nah, kemudian kita yang mau kita outputnya adalah line, ya. Bikin garis ya. Kemudian start point-nya adalah, ya, start point-nya adalah kita mau dari puskesmas kan berangkat, berarti X cohort ya. Karena X cohort itu adalah yang punya puskesmas, Y cohort itu adalah punya puskesmas. Kemudian endpoint-nya adalah rumah sakit. Berarti ini adalah X-nya milik rumah sakit. Mana ya? Kenapa X sama Y sering nggak ada Pak? Jadi line. Bentar. Kok ini nggak muncul ya? Muncul adanya X sama Y sama nama X. Jadi cuma poin. Oh iya. Paham. Bukan. Jadi ini harus di ini dulu ya. Sorry saya lupa. Ini harus di save as dulu.
Jadi setelah tadi join itu harus di save as. Karena kalau misalnya nggak gitu berarti yang tadi hasil join itu belum muncul di sini. Ya, jadi save as, browse, ini ya, save file, praktikum. Ini kemudian kita kasih nama Puskesmas Tangerang RS join. Ya. Puskesmas Tangerang RS join. Puskesmas Tangerang RS join. Ikutin ini aja, klik, kemudian tambahin di belakangnya RS join. RS join. Save. Nah, ulang ya. Berarti ini kita pakai yang ini sekarang. Plugin RTQ Spider, ya, ngelaba-laba nih. Kemudian output geometrinya line. Kemudian start point-nya adalah X core. Nah, ini udah muncul ya. Tuh. Tadi belum, karena apa? Belum save as. X core, Y core, kemudian endpoint-nya adalah X sama Y. Ulang ya. Plugin RTQ Spider. Kemudian ini table to vector converter yang laba-laba nih ya, spider. Kemudian di sini pilih yang lain. Kemudian ininya start point-nya adalah koordinat dari puskesmas. Koordinat dari puskesmas itu yang mana? X-core. Hati-hati jangan ketukar ya. Kemudian yang ini Y-nya adalah Y-core. Kalau yang rumah sakit, ini adalah yang X aja. Y. Gini ya. Jadi ini dibayangkan begini ya, start itu adalah tempat kita berangkatnya, N itu tempat kita tujuannya, nyampe-nya kemana. Jadi berangkat dari puskesmas ke rumah sakit gitu ya. Bisa nggak kebalik, misalnya start point-nya rumah sakit, end point-nya puskesmas, ya boleh aja gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita melogikakan ya, baiknya kita berangkat menggunakan logika tadi, berangkat dari puskesmas, berarti startnya puskesmas, kemudian end point-nya adalah rumah sakit. Ya, oke. Nah, ini kita taruh di mana? D. Stick as, shapefile. Ini ya. Ini adalah ini ya. Spider rujukan RS level 1 ya, level 1. Level 1. Plugin RTQ Spider kan gini tadi. Kemudian ini ganti ke line. Kemudian ini X core ya, karena dia dari puskesmas, Y core. Ini X, ini Y. Oke. Spider rujukan level 1. Otomatis keluar nih nama ini, tinggal diganti aja. Spider rujukan RS level 1. Simpennya di sini,
Iya, save file yang ini, folder yang ini. Eh, apa? Data praktikum Spider ya, masukin di situ. Hah? Jangan di blok. Oke, sudah. Nah, kalau saya udah di save ya, jadi nggak perlu di save. Kalau yang teman-teman belum di save dulu. Betul. Ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya ya, jadi warna merah gitu, biar gonjreng. Klik-klik. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan wilayah sini itu sangat sentralistik ya. Klik-klik, klik-klik, kemudian style, simple line, warnanya ganti. Klik-klik di garisnya. Iya. Bisa. Ini adalah jejaringnya. Ya. Label apa ya? Nanti kalau aja ya. Ya. Bisa sini oke ya Pak. Nah, jadi kalau di sini kelihatan bahwa beban dari rumah sakit Dan Mogot ini lumayan ya, karena dia menerima dari banyak rumah sakit. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks kita bicara administrasi kesehatan ya, tentu ini kan nggak bagus. Gitu. Artinya harusnya kan load itu bisa dibagi dengan rumah sakit yang lain. Ya, ada yang kosong. Nah, kenapa ini nggak difungsikan misalnya sebagai rumah sakit rujukan? Ya, misalnya juga ada rumah sakit yang dekat Dan Mogot, kenapa nggak di kesini gitu? Jadi maksudnya dari sini kita bisa lihat bahwa Dan Mogot itu bebannya besar. Ini kan kita belum bicara volume ya. Kita baru bicara rujukan doang. Kecenderungan rujukan kemana? Volumenya kalau misalnya kita itu misalnya dari sini ini berapa sih yang berangkat ke sini? 50. Dari sini berapa? 100. Ya. Itu kita belum bicara volume. Gitu ya. Nah, dengan itu nanti kita bisa lihat beban dari masing-masing vaskes itu gimana gitu. Ya. Nah, itu teman-teman nanti yang merencanakan. Apakah nanti bagaimana nanti mekanismenya supaya beban itu bisa tersebar. Gitu. Ya. Nah, hari ini kita sampai ke level 1 dulu. Nanti mungkin hari Jumat kita lanjutkan sedikit dengan level 2-nya ya. Level 2 sebenarnya lebih simpel ya, karena dari rumah sakit kan gitu. Kalau ini tadi agak rumit karena kita mengcombine dua database sebenarnya. Database puskesmas dengan database rumah sakit, kan gitu ya. Kalau yang nanti kita akan menggunakan database rumah sakit aja. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Gitu. Oke, nah ini kalau misalnya mau di otak-atik warnanya boleh ya, jadi nanti diatur aja. Ya sama lah ya, seperti yang kemarin kan. Tampilkan nama kecamatannya, ganti simbolnya gitu ya. Nanti bisa teman-teman berkreasi lah ya di rumah ya. Nah, ini untuk yang sekarang ini kita save dulu ya. Save dulu. Di save ya. Nah, kemudian kita taruh di Stikes ya, di Stikes project ya. Kita kasih namanya spider diagram. Ya,
save spider diagram. Nah, spider diagram. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ngasih lihat gambar ini, mungkin nanti ada bilang, ini kan gampang ya bikinnya ya, pakai penggaris aja bisa. Ya, itu bukan poinnya, itu bukan poinnya. Poinnya adalah gimana kita bisa punya database-nya. Ya, nah itu kita dari situ ya. Jadi orang yang tidak tahu prosesnya akan mengatakan, ya ini kan hanya begitu aja gitu ya, dibikin garis-garis itu. Padahal kan kita buatnya pakai database. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Ini di save sudah ya tadi ya, spider diagram. Nanti silakan teman-teman memodifikasi tampilannya ya. Misalnya menampilkan nama kecamatannya, terus kemudian warna birunya ini dibikin jangan terlalu kontras ya. Jadi misalnya dibikin warna-warna pastel supaya dia nggak bertabrakan dengan informasi utamanya. Informasi utamanya kan jejaring ini. Ya. Kemudian juga nanti titik-titiknya nanti bisa di customize. Misalnya puskesmas itu simbolnya apa, rumah sakit simbolnya apa, ya. Silakan nanti bisa disesuaikan. Jadi itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.